Siapa sih yang tidak ingin membantu orang lain? Ketika ada orang yang kena musibah, pasti semua orang ingin membantunya. Ketika ada orang yang meninggal, pasti ingin membantunya. Ketika ada orang yang membutuhkan uang, setiap orang pasti ingin membantu. Permasalahannya adalah tidak setiap orang mempunyai materi atau uang untuk membantu. Tapi apakah itu cukup? Tentu tidak. Bantuan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang memang tidak beruntung atau terkena cobaan, terkena musibah, tidak selalu dalam bentuk materi atau uang. Bisa saja bantuan dalam bentuk pemikiran, saran, bahkan doa. Bantuan yang termudah sebenarnya adalah doa, keikhlasan kita mendoakan, mengharapkan yang terbaik untuk orang-orang yang kita doakan, atau mungkin doa dan harapan untuk kita sendiri. Jadi jangan khawatir untuk tidak bisa membantu orang di sekitar kita, karena dengan doa pun kita sudah membantunya. Doa dan harapan seringkali jadi sumber kekuatan seseorang untuk bertahan dalam suatu situasi yang sulit. Melalui doa, seseorang bisa menyampaikan harapan dan memohon pertolongan pada Tuhan. Doa yang disertai dengan usaha menjadi jalan untuk menggapai harapan. Banyak doa tanpa usaha ya percuma. Berdoa dapat meredakan stres yang ada di dalam pikiran kita. Setelah berdoa, biasanya perasaan seseorang menjadi jauh lebih tenang. Berdoa juga bisa membuat seseorang merenung dan mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi. Berdoa dapat membantu seseorang untuk memiliki pola pikir yang lebih kuat dan luas, dan selalu berpikir positif. Ketika kita sulit mengatasi masalah, ketika kita sulit menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, tentu berdoa akan sangat penting sekali, paling tidak menenangkan diri kita, paling tidak membuat suasana hati kita jauh lebih baik. Demikian juga ketika orang-orang sekitar kita mengalami cobaan, entah penyakit, entah keuangan, entah ada kejadian yang memungkinkan orang-orang tercintanya meninggal, tentu mengalami yang namanya stres, mengalami yang namanya kehilangan atau ketidaknyamanan. Bisa saja kita memberikan saran untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Terkadang pada situasi sulit seperti itu kita lupa untuk berdoa. Nah, bantuan yang kita berikan bisa saja dalam bentuk saran atau mungkin kita mendoakan yang terbaik. Diberi ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Tentu itu akan bisa mengurangi stres. Ketika diri kita belum sanggup untuk memantaskan diri membantu orang lain, membuat bahagia orang lain, tentu mendoakanlah cara terbaik. Karena mendoakan adalah cara yang paling baik untuk berjuang tanpa harus kehilangan kesempatan. Terkadang kesempatan memang tidak datang dua kali. Memanfaatkan kesempatan tersebut, walaupun hanya dengan doa adalah baik jika daripada tidak sama sekali. Minimal kita sudah berusaha melalui doa. Tapi
Tentu, memanfaatkan kesempatan tidak hanya cukup dengan doa, harus berusaha. Sehingga ketika ada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, belum tentu kita harus mengeluarkan uang atau materi untuk membantunya. Bisa jadi kita cukup memberikan saran dan doa yang terbaik. Betapa dahsyatnya kekuatan sebuah doa. Banyak kesusahan diangkat, penyakit disembuhkan, dan kesuksesan diraih. Bahkan berbagai prahara kehidupan, masalah yang dialami dapat diselesaikan dengan doa dan pertolongan Allah. Sesuatu yang sepertinya mustahil terjadi bisa saja terjadi dan menjadi kenyataan yang indah karena kekuatan sebuah doa yang diucapkan dengan ikhlas kepada Allah, dengan kesabaran yang disertai keimanan yang mantap. Tentu hanya fokus pada pertolongan Allah. Jangan berputus asa ketika doa belum dikabulkan. Yakinlah, Allah akan mencintai orang yang banyak bermunajat kepadanya. Bisa jadi doa Anda dikabulkan dalam bentuk lain, atau dikabulkan di akhirat. Yang pasti, Allah Maha mendengarkan lagi Maha mengabulkan doa. Bantuan yang kita berikan kepada orang lain tentu tidak hanya berupa material, tetapi juga non-material. Doa adalah bantuan non-material yang luar biasa, yang mudah dan murah untuk dilakukan. Doa merupakan kekuatan dan energi yang tiada tara, karena ia terhubung dengan Zat yang Maha Kuasa. Doa bagi seseorang mukmin adalah senjata karena tidak ada perlindungan dan daya kecuali Allah. Ketika kita sedang menghadapi sebuah situasi yang sulit, yang mungkin saja mengancam nyawa, atau sedang menghadapi sesuatu, maka doa mohon perlindungan adalah hal yang luar biasa. Atau kita mendoakan orang-orang sekitar ketika mereka dalam situasi sulit. Doa adalah ibadah. Tentu ketika kita berdoa, sama saja kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Selalu berharap yang terbaik. Doa adalah senjata ketika kita menghadapi kesulitan dan berpikir tidak ada satupun hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah kita. Maka doa bisa dijadikan sebagai senjata terakhir untuk berjuang atau berusaha. Doa adalah benteng. Setiap orang ketika berdoa tentu akan merasa terlindungi, merasa kuat, merasa punya kemampuan untuk melakukan sesuatu walaupun itu sulit. Doa adalah obat. Tentu kadang-kadang kita mengalami yang namanya tekanan, stres, ya, mengalami kondisi sulit keluar dari persoalan hidup, bahkan menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Tentu kita akan menjadi merasa terobati dengan berdoa bahwa semua cobaan termasuk penyakit itu dari Allah. Dan tentu Allah mencarikan atau memberikan solusi yang tepat buat kita untuk mencapai kesembuhan itu. Tentu itu bagi yang mau berdoa. Doa adalah pintu segala kebaikan. Ketika kita mau berdoa, tentu doa itu doa baik. Dan ketika sudah memulai dengan doa, maka kita akan melakukan hal-hal kebaikan dalam hidup ini. Harapan dan doa tentu jadi dua hal yang penting bagi seseorang dalam menjalani hidup ini. Dengan keduanya, sesulit apapun rintangan yang dihadapi, tentu kita akan tetap punya keyakinan untuk bertahan dan menang. Namun,
Harapan dan doa saja tentu tidak cukup. Diperlukan usaha untuk bisa meraih apa yang selama ini diharapkan. Berdoa menjadi satu cerminan sifat yang bijak. Pasalnya, saat berdoa, seseorang telah merendahkan hatinya. Dia menyadari bahwa tiada kekuatan yang mampu menyelamatkan selain Tuhan. Nah, tentu doa ini perlu kita lakukan kapanpun, dimanapun, pada saat situasi apapun. Baik ditujukan kepada diri kita maupun ditujukan kepada orang di sekitar kita. Ketika memang kita kesulitan keuangan atau materi untuk membantu orang lain, gak usah takut, gak usah malu, gak usah ragu. Doakan saja yang terbaik untuknya. Ketika kita ngerasa bahwa tidak ada seorang pun yang mau membantu kita, peduli dengan kita, sayang dengan kita, ingat bahwa masih ada yang sayang dengan kita, yaitu Tuhan, Allah.